Kami rindu hadir-Mu Tuhan di hati kami, di tempat ini, untuk memuaskan batin dan jiwa kami. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tanpa kehadiran-Mu semuanya sia-sia. Sebab Engkau yang terutama dalam kehidupan kami, lebih dari segala yang ada. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita pakai berdiri bersama-sama dan akan menjadi sekali lagi masuk dalam doa. Haleluya. Sebab itu pada pagi hari ini kembali kami rindu Tuhan, memuji menyembah Engkau, memuliakan nama Engkau. Dan kami merindukan hadir-Mu di tempat ini Tuhan. Penyertaan-Mu kami rindukan Tuhan, menyertai kami sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan, hentak dengan tangan kasih-Mu Engkau sertai Tuhan, sehingga boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama kami mempermuliakan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi dan urapan dari tempat yang maha tinggi, urapan kuasa-Mu menyertai pada kami pada pagi hari ini, menyertai hamba Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk.
Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tahu persis keadaan kami, Engkau tahu keperluan kebutuhan kehidupan kami, masa depan kami. Sebab itu kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, Engkau mengatur dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati hamba lain yang bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hatimu, semakin taat setia akan firman-Mu Tuhan. Kau berkati kehidupannya, rumah tangganya, usaha pekerjaannya, pelayanannya, untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagai firman-Mu Tuhan. Kau sucikan keputusan kami untuk terima berkat firman Allah. Kau urapi hamba-Mu sebentar, menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami mendapatkan berkat yang luar biasa oleh kebenaran firman Allah. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam masalah persoalan diberi kemenangan jalan keluar oleh Tuhan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang diikat belenggu setan iblis dilepaskan oleh kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati guru sekolah minggu dan anak didiknya, Kau urapi pelayanan mereka. Haleluya, sehingga anak-anak ini boleh mengerti akan firman Allah, semakin cinta Yesus, sungguh-sungguh berbakti, haleluya, beribadah kepada Tuhan. Engkau berkati sekolahnya, Engkau berkati dengan hikmat akal budi, kepandaian, kecerdikan, kesehatan. Kau menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai berakhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Kau jamah, Kau berkati ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. TSS, haleluya. Telah siap sedia, haleluya. TSS, ibadah minggu pagi TSS Provodo sudah tanggal 2 ya. Tanggal 2 bulan 2 tahun 25, haleluya. Ntar kita akan masuk dalam jamuan kudus. Kita terus bersyukur kalau kita sudah diberi kesempatan sampai saat ini. Ini semua karena anugerahnya. Tadi kita sudah nyanyi ya, anugerah-Mu, jalan serta Yesus. Di mana-mana kita ketemu dengan pahlawan-pahlawan Kristus yang ya, puji Tuhan. Tuhan itu atur semuanya, Tuhan atur sempurna. Oke, telah siap sedia, sudah ya ibadah minggu pagi GBPS Provodo. Ayatnya di mana? Ini sering kita baca ya. Wahyu 19 ayat 7, gampang ya. Wahyu 19 ini tentang nyanyian kemenangan. Ini nyanyian saat kita di sorga nanti, nyanyian kemenangan ya. Kita lihat yang ayat 7, perhatikan gambar-gambarnya sudah diberikan oleh Vindo ya. Marilah, perhatikan setiap kata ya. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Terus sorak kemenangan, nyanyian kemenangan. Justru sorak yang paling keras itu adalah sorak yang sampai tidak terdengar ya. Terus kita bersuka cita, bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Ini perhatikan 3. Ini undangannya. Marilah kita bersuka cita, bersorak-sorai, memuliakan Dia. Tanda seru ya. Di Yohanes 12 ayat 28 juga saat kita dalam masalah, saat kita berdoa, kita tidak bilang Tuhan lalukan aku dari masalah ini, karena dalam masalah itu kita dibentuk, haleluya, untuk sampai jadi seperti ini gambar ini ya, mempelai Kristus. Jadi doa kita adalah muliakanlah namamu ya. Dihafalkan itu doa kita. Yohanes 12 ayat 28 itu rangkuman dari seluruh doa Bapa kami. Rangkumannya itu di situ. Yohanes 12 ayat 28, muliakanlah namamu. Waktu Yesus bercerita tentang penderitaannya, Yesus tidak mengatakan lalukan,
karena memang untuk saat itu dia datang ke dunia. Jadi kita terus doanya, muliakan namamu. Dan Allah Bapa menjawab, aku sudah memuliakan kedatangannya yang pertama, dan aku akan memuliakannya lagi. Bapa akan memuliakannya lagi kedatangannya yang kedua. Yohanes 28 itu satu ayat lengkap itu ya. Yohanes 12:28. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya, kita semua ini pengantin Kristus, jemaat ini ya. Ini kata ini, 3 kata terakhir ini, telah siap sedia, PSS. Posisinya posisi siap. Gimana cara kita menunggu? Biasanya kalau anak-anak kasih kabar, "Ma, mau saya jemput ya." Kalau dikasih kabar mau saya jemput, saya mesti bilang sama Bapak Gembala, udah ayo dihentikan semua kegiatannya, persiapan ya, mau dijemput ya. Siap-siap, posisinya siap ya. Biasanya anak-anak selalu pesan, nunggunya di dalam aja ya. Jangan keluar ya. Biasanya saya sebetulnya senang di luar biar cepet. Tapi anak-anak bilang sekarang sudah dipantau sama CCTV, kalau keluar nanti kelihatan ya. Jadi anak-anak selalu bilang di dalam aja, jangan keluar ya. Tapi posisinya siap, seperti itu. Tuhan sudah bilang Tuhan itu sebentar lagi datang menjemput kita. Posisi kita gimana? Siap. Siap. Ya, Bapak Gembala biasanya terus lihat HP ya, kan bisa kelihatan sampai di mana ya. Oh sudah Mas, sudah di TWT ya, sudah di TWT, kita keluar nggak dimarahi ya. Tadi saya bilang keluarnya tadi sudah di TWT, kalau sudah di TWT kan sudah dekat ya, sudah di TWT Mas, siap-siap semua. Nah itu seperti itu, kita lihat firman terus, itu siap. Posisinya posisi siap. Orang yang siap itu orang yang menjadi pelaku firman. Satu ya, satu, itu orang yang siap. Orang yang siap itu orang yang menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadi pelaku ya, standar-standarnya firman itu kita belajar. Standarnya firman gimana? Pipi kiri kasih pipi kanan, suruh jalan 1 mil, kita jalan 2 mil, diambil bajunya, kasihkan jubahnya sekalian. Bisa. Kita lakukan dengan kekuatan Tuhan. Masuk perhentian penuh, itu artinya bukan dengan kekuatan kita, dengan kekuatan Tuhan. Firman yang bekerja di dalam kita. Firman bisa bekerja di dalam kita kalau kita punya sikap yang setia. Setia itu juga dikasih. Takut akan Tuhan itu juga dikasih karunia. Yeremia 32 ayat 40. Itu dikasih takut akan Tuhan. Benar, kudus, setia dikasih kepada kita. Yesaya 36 ayat 25 dibenarkan, 26 dikuduskan, 27 disempurnakan, semua dikasih. Firman Allah itu luar biasa. Tuhan berkata, Tuhan melakukan, Dia yang bekerja di dalam kita. Firman bekerja di dalam kita. Yesaya 26 ayat 12. Segala sesuatu yang kami lakukan, Engkaulah yang melakukannya. Firman yang melakukan di dalam kita. Haleluya. Jadi kita terus percaya, kita masuk perhentian, kita punya pikiran perhentian. Tidak ada berat ya, enak, ringan, tidak berat karena kita masuk perhentian, mengerti sepenuhnya. Firman Allah itu kita mengerti sepenuhnya. Haleluya, haleluya. Tuhan sangat mengasihi kita seperti orang tua kasih sama anak ya. Ini puji Tuhan ya, sebentar lagi kita dapat 2 jiwa baru lagi ya. Novi sama namanya Nuris barengan itu nanti semua ya. Puji Tuhan. Perhatikan orang tua itu mulai di dalam sini. Kita tuh perhatian sekali sama anak. Kan orang tua itu ya mulai dari kandungan. Ini sekarang Pian mau sekolah. Mau sekolah aja kita harus cari yang terbaik buat anak kita ya.
Haleluya. Kita terus berdoa, nanti tanggal 6 ini juga mulai sekolah lagi. Kita terus berdoa, Tuhan akan atur semuanya ya. Orang tua aja mengatur anaknya yang terbaik. Jadi saya itu tidak pernah meragukan kasih Allah, karena kita tahu orang tua saja sangat perhatian sama anaknya. Kita harus yakin sama kasih Allah ya. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya ini ya, saya sering dapat pertanyaan, kenapa kok sama-sama sudah baca firman kok Bu Hendy, tapi kok asik? Karena tidak mau melakukan. Kita bisa melakukan, itu juga anugerah. Jadi kita menghargai anugerah. Hidup yang menghargai anugerah, hidup itu penuh syukur. Dan kita akan, nomor 2, kita akan menghiburkan dan menenangkan hati dengan perkataan. Nomor 2, Kejadian 50 ayat 20-21. Ini contohnya Yusuf ya. Perkataannya itu enak didengar ya. Jadi perhatikan kuasa perkataan. Perkataan itu keluarnya dari hati. Jadi hati ini dipenuhi firman. Hati yang dipenuhi firman, keluarnya itu firman. Istilahnya itu ngomong itu enak gitu ya, enak didengar. Tidak negatif terus, tapi penuh syukur, penuh kasih. Orang bisa merasakan kasihnya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini terus kehidupan yang siap sedia itu seperti ini. Haleluya. Tahu apapun yang terjadi, itu Allah punya rencana yang luar biasa. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Terus jadi berkat ya. Kita dipanggil itu untuk jadi berkat. Tuhan Yesus waktu memberkati, dia terangkat. Kita mempelai Kristus. Kita juga di dunia ini kehidupan yang memberkati. Kalau bicara tentang berkat, jangan mikir tentang yang kelihatan ya. Berkat itu adalah sesuatu yang paling besar. Apa yang paling besar? Keselamatan, anugerah. Kita kemana-mana membagikan keselamatan, jadi berkat. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Terus ya, perkataannya itu menghiburkan, menenangkan. Jadi tidak terus nakut-nakuti terus ya. Sekarang ini segala mahal ya, segala naik ya. Kita tenang aja, kita katakan kalau segala mahal, segala naik, pasti Tuhan juga tahu ya, berkat juga naik ya. Tidak usah khawatir ya. Sehari lewat sehari, burung di udara dia pelihara, rambut ini pun dihitung. Tidak usah khawatir, zaman sekarang sekolah itu juga cukup mahal ya. Haleluya. Saya bilang tenang aja, dilewati ya, dilewati. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memberkati. Juga kelahiran ya sekarang ini, untuk melahirkan juga nyelengi ini ya, nyelengi untuk sekolah, untuk melahirkan, nanti TK, PG, TK, sekarang ini ada grup ya, TK, nanti SD ya. Saya sama Bapak Gembala bilang terus berdoa ya. Ini sekarang semua pekerjaan itu digantikan oleh AI ya, sekarang langsung AI ya, apa? AI itu. Ini sekarang semua bisa dikerjakan sama AI. Hanya satu yang nggak bisa dikerjakan sama AI. Sekarang nanti guru-guru itu semua nanti sudah tidak ada semua, sudah ada yang ganti semua. Terjemah segala macam itu sudah ada yang robot gitu ya, robot persis manusia yang tidak bisa digantikan loh.
Satu pekerjaan, hanya satu pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh AI. Semua nanti bisa. Pendeta bisa, pendeta ya. Nanti orang itu AI nanti bisa bawa firman loh. Semua bisa. Hanya satu yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Pendoa syafaat. Apa yang Yesus kerjakan saat ini di surga? Ibrani 7:25. Pendoa syafaat. Kita mempelainya, tadi Mbak Win sudah cerita ya, bukan rekreasi, tapi terus doa ya. Menyembah Bapa dalam roh kebenaran, dengan Roh Kudus, dengan firman-firman kita naikkan sebagai doa. Pendoa syafaat. Itu yang dicari Tuhan. Yohanes 4, Tuhan mencari penyembah yang benar. Ini dekatnya tabut itu, mesbah itu penyembah ya. Kita sudah belajar ya, di meja roti itu malaikat penghulunya namanya Gabriel ya. Di situ yang pelita itu namanya Mikael ya. Di mesbah dupa itu dulu itu Lucifer itu di situ, tetapi dia menjadi pemberontak, tidak setia, dan dia turun, dan itu posisinya kosong. Sebab itu Tuhan bilang mencari penyembah-penyembah yang benar. Jadi kalau ada orang bilang, Bu Hendy, saya tidak punya kerjaan. Anak Tuhan itu punya kerjaan, ada lowongan, saya bilang, ada lowongan yang bisa diisi. Lowongan apa Bu Hendy? Ini Yohanes 4, Tuhan cari. Itu lowongan terbesar. Doa itu 3, worship, terus ya. Word, doa itu kerja, doa itu perang, doa itu penyembahan. Word, war, and worship itu doa, menyembah. Haleluya. Saat kita mengangkat tangan, kemenangan itu datang, menyembah ya. Ini menghiburkan, menenangkan. 3 sekarang. Orang yang telah siap sedia adalah orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius 4 ayat 8. Merindukan kedatangannya. Haleluya. Sekarang telah tersedia. Perhatikan kata sekarang telah tersedia. Ini firman semua yang bilang. Kita tangkap sebagai firman. Kita percaya, tidak ragu-ragu, dan firman itu bekerja di dalam kita. Firman tidak bisa bekerja kalau kita tidak percaya, tidak mau melakukan. Kita sering bilang tidak bisa, belum bisa, berat. Itu yang membuat firman tidak bekerja. Dan jangan suka menunda-nunda waktu. Saya sering ingatkan ya, sediakan kertas sama pulpen. Kalau Tuhan bicara langsung tulis, langsung tangkap, dan Tuhan akan menambah-nambahkan, dan firman itu kerja. Manusia biasanya ya ditunda ya, diingat-ingat aja terus ditunda, hilang berkatnya. Dan firman itu tidak bekerja di dalam kita. Meremehkan, kalau Tuhan ngomong terus diremehkan. Perhatikan Lukas 10 ayat 39 dan 42. Hanya satu saja yang perlu. Apa yang perlu? Lukas 10 ayat 39 dan 42. Hanya satu saja yang perlu. Terus mendengarkan perkataannya. Haleluya. Ini saja yang perlu. Terus mendengarkan perkataannya. Saat saya berdiri di sini, saya sering bilang tidak hanya berdiri dan ngomong itu aja, tapi terus mendengarkan perkataannya. Dan firman itu bekerja, Tuhan punya kuasa. Firman bekerja. 2 Korintus 3 ayat 5. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Anak saya yang besar kemana-mana juga sanggup kertas sama pulpen ya. Sekarang sudah ada HP, bisa langsung ditulis di HP. Langsung kalau terima, langsung tangkap, langsung kerjakan, dan firman itu akan bekerja. Cuman itu rahasianya. Rahasianya di situ. Ingat waktu setan rapat. Waktu setan rapat, dia cari cara untuk menjatuhkan manusia.
Manusia tahu membunuh itu salah, zina dan lain sebagainya, mencuri, tahu semua salah. Akhirnya hasil rapatnya apa? Masih ingat? Oh gampang. Manusia ini dikasih aja untuk menunda. Nah ini loh. Manusia dikasih itu. Akhirnya kalau kita menunda, itu setan sudah bekerja di dalam kita. Menunda. Cuman itu. Malas, tahu kalau malas itu salah. Ini enggak malas kok, cuman menunda. Nah itu. Nanti aja baca firman-nya, nanti. Perhatikan Firaun. Kalau Musa bilang bagaimana, sudah bertobat, dilalukan ya, nyamuk dan lain sebagainya. Perhatikan perkataan Firaun. Firaun selalu bilang apa? Besok. Perhatikan nanti. Besok. Tuhan bilang hari ini, today. Jangan bilang besok. Besok belum tentu kita ada. Enggak besok kok Bu Henry, 1 jam lagi. 1 jam lagi kita belum tentu ada kok. Pokoknya menunda. Dan berkat itu hilang. Jadi terus kita itu belajar. Kalau Tuhan bicara itu terus mendengarkan perkataannya ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang pasti, bukan akan ya, willnya itu will pasti, dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Dikaruniakan, telah tersedia, dikaruniakan sekarang. Tangkap firman Tuhan, baca, tangkap. Sekarang waktu saya menyampaikan, didengar, ditangkap, diterima, dan firman itu bekerja. Ayo kita belajar hidup dalam kuasa firman, sampai firman itu nyata dalam hidup kita. Harus bisa sampai nyata. Haleluya. Oleh Tuhan hakim yang adil. Perhatikan keadilan Tuhan. Firman mengatakan kalau kita punya ditambah-tambahin. Kalau yang tidak punya diambil semua malah. Itu hukumnya firman. Perhatikan hukumnya firman. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua nanti ditambahkan. Minggu depan tanggal 8, 9, 10 teman-teman tuh ngajak ke Malang ya. Sandra sama suami, anak-anak, mantu semua tinggal berangkat aja. Semua sudah tersedia. Saya bilang apa? Terima kasih kita ada pelayanan ya. Meskipun pelayanannya mungkin orang bilang, oh gitu aja loh, tinggal aja nggak apa-apa mah, nanti tak atur. Saya bilang kita harus kontak sama Tuhan. Apa yang lebih perlu? Bukan hanya ke Malang ya. Di Malang sudah disediakan semua ya. Bahkan sampai ke Israel ya. Bu Henry, ini ada berkat, Bu Henry tinggal berangkat aja 2 minggu keliling Israel Mesir. Saya bilang terima kasih kita ada pelayanan. Mungkin kelihatannya secara manusia ya, mungkin setan ngomong sudahlah, kapan lagi kamu bisa ya. Bukan angka yang kecil itu ya. Orang 2 hampir 200 ya. Saya bilang Tuhan ada yang begitu. Kita harus terus mendengarkan perkataannya. Dan banyak hal lagi. Haleluya. Mari kita perhatikan cara hidup kita dan kita masuk dalam kuasa firman pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Apa yang kita rindukan dalam hidup ini? Saya sering saksi ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Setiap Kejadian 5 ayat 24 saya selalu berhenti. Karena itu satu kerinduan saya. Berjalan dengan Allah sampai terangkat. Jalan. Cocok sama Tuhan. Jalan bersama itu langkahnya harus sama. Cocok sama Tuhan dan sampai terangkat.
Guru sekolah minggu selalu cerita, jalan terus ya. Ada guru yang sekolah minggu bilang, oh sudah jauh, daripada kembali langsung aja ya. Ada guru sekolah minggu yang cerita seperti itu ya. Jalan sama Tuhan sampai hanya satu kerinduan kita. Apa kerinduan kita? Dunia ini hanya lewatan dan proses untuk membentuk kita. Sampai terakhir Wahyu 22 ayat 21, bahasa Indonesianya kurang lengkap. Bahasa aslinya itu God's holy people. Sampai kita dibentuk jadi pengantin, God's milik Allah, pengantin miliknya, holy people. Kita jadi satu kesatuan. Haleluya. Dari Kejadian 1 ayat 1 jalan terus sampai Wahyu 22 ayat 21, kita dibentuk. Jadi semua yang kita alami di dunia ini hanya membentuk kita jadi sempurna, terus terhias. 2 Timotius 3 ayat 17, diperlengkapi. Haleluya. Itu hanya sebagai hiasan, karena kita sudah menerima keselamatan. Haleluya. Saat kita sudah menerima keselamatan, terus semuanya dikerjakan sampai kita jadi mempelai Kristus. Haleluya. Merindukan kedatangannya. Apa yang kita rindukan di dunia ini? Kita merindukan kedatangannya. 4, telah siap sedia, itu tandanya ini, melimpah dengan syukur. Hidup itu isinya puji Tuhan. Haleluya. Cucu-cucu saya yang besar 2 hafal. Emak selalu ngomong puji Tuhan ya. Yang kecil ini nanti sebentar lagi akan niru ya. Apapun yang terjadi katakan apa? Satu kata, praise the Lord, puji Tuhan. Haleluya. Itu di Kolose 2 ayat 12, puji Tuhan itu dasar dari berkat semuanya. Dasar dari kehidupan yang berkuasa. Kita punya kehidupan yang powerful, thankful. Punya kehidupan yang berkuasa, tidak hidup asal hidup ya. Haleluya. Jadi apapun kita hidup dalam kuasa Allah, melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7, perhatikan gambarnya ya, luar biasa ya. Hendaklah kamu berakar, ini loh. Ini yang penting. Akar ini di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakarnya di dalam firman Dia, dibangunnya di atas firman. Sampai nanti Wahyu 12 ayat 1, berdiri di atas bulan firman, bermahkotakan bintang, dipimpin Roh Kudus, diperselubungkan matahari. Kita berjalan dengan iman terhadap kasih Allah. Kita pegang Roma 8 ayat 32, kalau Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, terlebih yang lainnya lagi. Itu juga lebih bicara lagi tentang masalah rohani. Kita diberi semua. Kita sudah belajar ya, sampai pertobatan pun anugerah. Kisah 11 ayat 18 ada semua. Sampai dirangkum dalam 2 Petrus 1 ayat 3, semuanya dikaruniakan. 1 Korintus 2 ayat 9 itu bukan bicara tentang hal materi, tapi kemampuan rohani semuanya yang tidak kita bisa bayangkan. Tuhan telah anugerahkan semuanya. Masalah jasmani itu cuma tambahan ya, cuman bonus. Kalau saya cerita seperti orang beli 10 welasannya ya, tidak ada orang bilang yang 10 saya tinggal, saya pegang yang welasannya aja. Tidak seperti itu kan. Yang ke-11 itu cuma tambahan. Kita pegang yang paling penting, firman. Yang lainnya itu Tuhan nanti atur sempurna. Haleluya. Saya bilang saya bantu doa aja ya. Kita berdoa buat teman-teman saya, nanti mereka pengen kumpul-kumpul karena sudah pada tua semua ya. Anak-anak mereka ada yang di Amerika dan semuanya mereka hanya tinggal sendiri. Ada yang masih lengkap, ada yang sudah sendirian. Jadi mereka pengen, istilahnya itu, istilah kita apa? Seduluran saklawase. Biasanya istilah kita itu ya, friends forever atau seduluran
kita saling mendoakan ya. Teman-teman saya bilang oke, Sandra bantu doa. Kita tidak bisa maksa karena kalau pelayanan tidak bisa dipaksa ya. Karena pelayanan ya kita minta bantu doa. Kita doakan ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Limpah ya. Waktu yang ke Israel nggak mau bilang ya siapa yang ngasih ya. Yang ngasih nggak bilang. Tapi waktu sudah selesai saya bilang nggak bisa. Ada seorang ibu datang kepada saya, Bu Sandra, kenapa kok nggak berangkat? Oh ya, saya ada pelayanan ya. Ya. Kalau sudah ngomong pelayanan sudah nggak bisa dipaksa lagi ya. Ada sesuatu yang lebih perlu ya. Kita berdoa. Apa yang ditugaskan Tuhan kepada kita? Nomor 5, orang yang telah siap sedia itu orang yang memiliki hanya satu keinginan. Mazmur 73 ayat 25 ya, ada lagunya ya. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Engkau itu firman. Semua nyambung ya. Firman ini 773 692 ini jadi satu, nyambung semua, saling melengkapi. Engkau firman, hanya satu saja yang perlu, hanya satu saja yang kuingini. Terus mendengarkan perkataannya, terus haleluya, kontak terus, nyambung terus jadi pendoa. Timbul itu doa terus ya. Jadi pendoa, syafaat, pendoa harus hidup benar, penyembah. Jadi meskipun sampai kita sudah sepuh sekalipun, mungkin dalam posisi bukan duduk capek, mungkin boleh dalam posisi tidur ya. Kita naikkan doa, terus berdoa. Dan yang keenam, sebelum nanti saya siap serahkan Bapak Gembala untuk diberi kesimpulan, dan kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita memperingati bagaimana Dia sangat mengasihi kita. Tiap detik apa yang keluar dari hidup kita, ngersulo, sambat, nelongso, atau terus bersyukur. Apapun keadaan kita, Tuhan sedang mengatur yang terbaik. Perhatikan Yusuf, dia difitnah ya. Dia melakukan yang benar malah difitnah. Tapi Tuhan punya sesuatu yang sangat indah. 6. Ini yang telah siap sedia, menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Bukan pekerjaan kita. Yang saya ceritakan semua ini bukan pekerjaan saya, tapi firman yang bekerja di dalam kita, pekerjaannya. Haleluya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Allah itu firman, terus baca, diulangi, dimakan, makan firman, makan firman, makan firman. 1189 Fatsal ya. Luar biasa angkanya. Mazmur 118 ayat 9. Gampang ya sebetulnya, 1189. Mazmur 118 ayat 9. Berharap sepenuh sama Tuhan. Bahkan sama bangsawan pun jangan berharap, sama Tuhan. Jumlah patsalnya sudah diatur. 1189 itu persis tengah-tengah ya. 33167 ayat, 31102 ayat bahasa Inggris, tengahnya itu persis. Mazmur 118 ayat 9 itu tengah-tengahnya persis. Haleluya. Jumlahnya 1189. Harap sepenuh sama Tuhan. Yeremia 17:78. Terus berbuah, terus jadi berkat. Haleluya. Terus mendoakan, pendoa. Haleluya.
Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Sekarang berita macam-macam ya. Tidak usah takut. Dia melindungi kita dengan sempurna. Haleluya. Firman, firman, firman. Firman-Mu kekal, firman-Mu kekal. Langit bumi bisa berlalu, firman Tuhan kekal. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Bukan pekerjaan kita, pekerjaan Allah yang kita ceritakan. Telah siap sedia. Terus tadi dirangkum semua ya. Orang yang telah siap sedia, apa tadi nomor 1? Menjadi pelaku firman ya. Nomor 2, menghiburkan dan menenangkan hati dengan perkataan. Yang ketiga, merindukan kedatangannya. Yang keempat, melimpah dengan syukur sampai memiliki hanya satu keinginan. Nomor 5. Dan nomor 6 adalah menceritakan segala pekerjaannya. Mazmur 73 dibaca 1 pasal lengkap. Mulai ayat 1-nya hanya ngomong God is good. Allah itu baik, Allah itu baik. Sampai ada yang mengarang pujian hanya itu aja katanya. Allah itu baik, terus Allah itu baik. Mazmur 1 ya. Nanti dibaca semua. Sempat di tengah-tengah itu dia melihat orang yang tidak cinta Tuhan tapi kelihatannya berhasil ya. Terus kadang anak Tuhan mikir loh, kok dia kok nyaman ya, sehat, sukses, tidak ada masalah. Jangan melihat yang kelihatan ya. Haleluya. Kita harus punya cara pandang Tuhan. Baca semuanya sampai akhirnya ngerti. Jadi terus dekat sama Tuhan. Itu yang membuat kita ngerti. Terus mendengarkan, tidak tersandung. Ibrani 2 ayat 1. Tidak hanyut di bawah arus. Terus memperhatikan apa yang didengarkan. Haleluya. Perhatikan ayat-ayat. Abraham itu mendengarkan dan menjadi berkat. Orang yang menjadi berkat itu orang yang mendengarkan. Perhatikan kata mendengarkan. Mendengarkan itu tirai. Tirai itu sudah sobek, mendengarkan itu pun dikaruniakan. Yang tuli dijadikan mendengar, buta bisa melihat, yang tidak bisa ngomong bisa ngomong. Ngomong tentang apa? Pekerjaan Tuhan, melihat kasih-Nya, mendengar perkataannya. Haleluya. Semua ada di firman ya. Kita belajar, kita menceritakan segala pekerjaannya. Saya serahkan Bapak Gembala untuk memberikan kesimpulan dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Nanti mungkin Pak Sentot bisa bantu Bapak Gembala. Mari saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita kembali diingatkan firman Allah ya, tetap siap sedia ya, setiap saat. Kalau kita melihat apa itu di Amerika yang terbakar itu ya, satu lokasi besar semua terbakar. Itu gambarannya apa selalu seperti Sodom dan Gomora, satu kota habis. Ini harus mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa Tuhan sudah semakin dekat. Kita harus siap tadi ya, jadi pengantinnya. Ya, istri saya itu kalau dibilang anak saya sudah, ya, saya yang masih waktunya masih 1 jam 2 jam, pokoknya dia itu sudah siap sedia. Ya. Siap sedianya, biasanya orang kalau siap sedia itu ya sambil ngerjain ini, ngerjain itu, gitu. Tapi firman Tuhan bilang tunggu di belakang pintu. Masuk gak oleh ngerjain ini, tunggu di belakang pintu. Kalau bosnya misalnya kita punya bos, kita jadi pembantu. Kalau bosnya datang, ya belum ngetok, kita sudah buka pintu. Kayak apa? Bosnya seneng nggak? Pembantu yang hebat. Ya. Saya pernah kedatangan ada tamu ya,
Setelah tamu udah datang, pintu ini dibuka ya, pagarnya dibuka, tinggal pintu di sana. Tamunya datang, dia mau ngetok, saya buka pintu, kaget ya, loh kok tahu dia datang. Nah, Tuhan itu maunya seperti itu. Kalau bisa menanti kedatangan Tuhan itu di belakang pintu, mau makan cepet-cepet ambil naning makanan semua, duduknya di belakangnya pintu. Tapi kalau bosnya datang dibuka, oh kok ada piring di sini? Iya Pak, saya sambil makan sambil nunggu sampai. Mari ngamuk si Dok, jadi ngamuk. Oh ya bagus. Ngamuk hilang. Karena apa? Kesetiaan. Mungkin dia harus setrika. Setrikanya mungkin diambilkan lemek di dekat situ, ada colokan situ, dia setrika di situ. Bosnya datang dibuka pintu. Oh bukan setrikaan di sini. Iya Pak, supaya saya buka pintunya cepat-cepat. Mau ngamuk, urung lagi sih. Ya, seperti itu saudara. Haleluya. Dan kita harus ingat pengantin ini diharapkan oleh Tuhan. Ya. Yohanes 17 doa Yesus itu dia kepingin kita ini ya siap sedia sebagai pengantin Kristus. Itu doanya Yesus, kepingin ketemu supaya saudara saya tidak di dunia tok, tidak di Tropodo tok, yang banjir, yang apa. Segera diangkat ketemu sama Tuhan, bebas segala-galanya, amin. Siapa di sini kerasan di Tropodo terus, kerasan di dunia terus, nah, ketinggalan ya. Hari merenungkan doa, ya, kontak terus sama Tuhan, ya. Haleluya. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan, haleluya. Sebagai pengantin itu ya, seringkali istri saya ngomong sama saya, nah ya kalau mau pergi luar negeri, pergi mana-mana, waduh semua disiapkan ya, diusahakan supaya tidak ada yang ketinggalan ya. Itu mau pergi ke rekreasi misalnya atau ke luar negeri. Tapi kalau ngenteni Tuhan mau pergi ke surga, kalau persiapan itu, terus apa bisa? Apa bisa? Tidak bisa. Orang mau keluar negeri aja di imigrasi nama ejaannya keliru satu huruf, tidak jadi paspornya. Di imigrasi ditolak. Ini diurus dulu. Yang mana yang betul? Ejaannya yang mana? Itu mau ke luar negeri. Terus mau ke surga, enteng-entengan saudara. Ya, apa bisa? Sebab itu Tuhan bilang banyak yang dipanggil, terlalu sedikit yang dipilih. Karena itu ya istilahnya ngenteng no. Ya. Jadi Tuhan ingin kita semua ya siap terus. Situasinya semakin dunia semakin gak karu-karuan ya. Kita sudah tahu, kita diberitahu oleh firman Allah. Nanti saat semakin dekat kita diberitahu. Seperti Abraham diberitahu Lot yang ponakannya yang di Sodom Gomora mau dibakar, diberitahu. Dunia mau dihancurkan dengan air bah, Nuh diberitahu. Nuh kurang seminggu, ya. Ayo masuk semua. Wah, masuk semua. Yang lain, lah aku meneng-meneng kok kalau udan kalau angin melebu kapal. Ya diketahui. Padahal mereka mungkin ikut membantu bangun kapal yang sebesar itu, banyak yang bantu. Tapi mereka menganggap enteng. Pintu ditutup oleh Tuhan, air mulai turun, ya. Bukan ada pandek air ini loh, kok tambah munggah airnya tambah naik, udah tinggalan. Ya. Saudara bisa bayangkan tempo hari yang waktu ya orang Tropodo khususnya yang banjir, ya berusin cerita sudah mau naik di atas kasur, ya Pak Hadi juga cerita juga, Yono cerita. Ya aku bapak ini tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri, airnya sudah mau naik di atas kasur, naik terus. Kalau tambah 1 jam, ambiar, ya. Syukur hujannya berhenti, ya itu masih nah, itu semua mengingatkan kita bahwa kita harus siap sedia setiap saat. Haleluya, banyak ceritanya ya, tidak habis-habis nanti ya. Yang terakhir yaitu Wasti yang digantikan oleh Esther. Esther dipilih
untuk menggantikan Wasti, ya, Ratu Wasti. Di situ dikatakan waktu dia sudah didandani bagus sama sida-sida bagian perempuan, ditanyai arep ditambahi apa? Merah kuning hijau, tambahi ondel-ondel di sini sang panjang. Enggak. Dia tidak minta ditambahi, tidak minta dikurangi. Tampil apa adanya yang sudah dipersiapkan oleh sida-sida raja. Akhirnya bagaimana? Ya, kita lihat sendiri, kita tahu sendiri, Esther dipilih jadi ratu. Tampil apa adanya. Ya, artinya apa? Cocok sama firman, gak ditambahi, tidak dikurangi. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Biar kehidupan kita, ya, yang kita jalani hari-hari ini menyongsong kedatangan Tuhan, bersiap sedia seperti 5 gadis yang bijaksana. Haleluya. Mari kita bagi berdiri, kita berdoa untuk perjamuan kudus ini. Nanti Pak Sentot, ya, untuk membagikan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Kami diingatkan lagi supaya kami menjadi pengantin yang siap sedia untuk menyongsong kedatangan Tuhan dengan segala kelengkapannya, dengan perbuatan yang baik, yang benar, yang cocok firman Allah, sehingga haleluya, iman disertai perbuatan, iman itu menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau meteraikan dalam hati kami, dan Engkau berikan daya ingat yang tajam, daya ingat yang kuat untuk ingat firman Allah dan melakukan firman Allah. Berjaga, berdoa, siap sedia setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu lewat firman Allah Engkau akan datang dengan tiba-tiba, baik secara pribadi ataupun secara global. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami akan terima perjamuan kudus. Kau sucikan, kuduskan kami, ampuni dosa, salah, kekurangan kelemahan kami. Haleluya, basuh dalam darah-Mu yang kudus, beri kami kekuatan, haleluya, semangat terus mencinta Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, siap sedia senantiasa untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap terima berkat perjamuan kudus. Kami mohon Engkau menyucikan, menguduskan kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Silakan duduk, mari. Kita nyanyikan suci, suci, suci Allah Bapa. Haleluya. Suci, suci, suci Allah Bapa. Allah yang di dalam memaafkan seseorang, mari kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk
supaya kita pun diampuni oleh Tuhan. Oh haleluya, kita relakan mungkin dirugikan dan sebagainya, difitnah, dihina, kita ampuni, kita doakan mereka sehingga kita pun diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sehingga perjamuan kudus ini tidak sia-sia, tapi kita semakin suci, semakin kudus sesuai firman Allah. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, sucikan kami, ampuni dosa kami. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkan dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Mari kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada bulan yang kedua kita boleh masuki bersama-sama dengan Engkau. Kita boleh jalani bersama-sama dengan Engkau. Kami tetap mau bersekutu dengan tubuh darah Kristus, dengan firman-Mu, dengan pribadi-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami boleh terus berjalan dengan Engkau sampai Engkau mengangkat kami masuk dalam kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami bersama-sama berdoa untuk kesehatan Pak Ardi, juga kesehatan Pak Made, mantunya. Haleluya. Tuhan tolong kasihani Tuhan. Haleluya. Beri belas kasihan kemurahan Tuhan. Beri anugerah-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga Pak Made ini boleh mengalami mujizat pertolongan Tuhan untuk menjadi keselamatannya, sehingga keluarga besarnya boleh dimenangkan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Juga Pak Hadi Tuhan pulihkan kekuatan kesehatannya, sehingga dia boleh menjadi saksi-Mu, boleh kembali berbakti, beribadah kepada Engkau. Beri kekuatan mental spiritual baik Bu Made Tuhan, Bu Win, haleluya, juga Yono, supaya tetap sabar untuk merawat baik suaminya Win, haleluya, maupun merawat juga Pak Hadi. Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk Ibu Sam ya, Ibu Sam, Bu Novi, juga Ibu Grevi Tuhan yang mengandung. Tuhan tolong, haleluya, dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan beri pertolongan-Mu, Tuhan beri kekuatan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, haleluya, sehingga kandungan mereka boleh kuat, kandungan mereka boleh berjalan baik dan lancar, sampai pada saatnya mereka boleh melahirkan anak-anak yang diberkati, dikasih oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala kebutuhan jasmani kami percaya Tuhan sudah siapkan, Tuhan sediakan semuanya. Beri kekuatan kesehatan untuk kedua ibu ini Tuhan, haleluya, supaya mereka boleh menjaga dirinya, kesehatannya, dan bayinya boleh juga mengalami kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Oni, haleluya, Tuhan tolong, haleluya, kesehatannya sering kali terganggu, Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan bagi kami semua yang dalam keadaan baik, sehat, mungkin ada sedikit gangguan, Tuhan tolong kami, Tuhan bela kami, beri kami kekuatan, perlindungan, kesehatan-Mu senantiasa untuk mempermuliakan, membesarkan nama-Mu, untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat Kau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, dan segala korbanan persembahan yang dikorbankan dipersembahkan untuk Tuhan, Engkau yang membalas berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.